Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan materi dari mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haryadi MPD dan Bapak Diamond Prasanda SPD MPD. Kerangka diskusi yang akan kami paparkan selanjutnya yaitu gugus dan deret konsonan, asimilasi dan desimilasi, fonem suprasegmental dan tulisan fonetis. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, diantaranya Fadila, Aryan Denirari, yang ketiga ada Shivana Aulia, lalu Selicia Lucida, dan yang terakhir Salwa Anindya atau saya sendiri. Materi yang pertama yaitu gugus dan deret konsonan. Gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Bunyi PR pada kata praktik adalah gugus konsonan. Namun, bunyi KT pada kata yang sama itu bukanlah gugus konsonan. Pemisahan bunyi pada kata itu adalah prak dan tik. Gugus konsonan disebut klaster yang ada dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Bunyi BR pada kata Bromo, bunyi BL pada kata blokir, bunyi BY pada kata ambyar, dan sebagainya. Sering kali terjadi pemindahan lafal sebuah gugus konsonan KL pada kata kelas dan gugus konsonan PR pada kata praktik. Diselipkan vokal tengah sedang E sehingga lafalnya menjadi kelas dan praktik. Sebaliknya, bisa juga terjadi silabel berpola KF dijadikan silabel berpola KKF, seperti kata kelapa menjadi kelapa, kata negeri menjadi negeri. Selanjutnya deret konsonan. Deret konsonan adalah dua konsonan atau lebih yang berderet di antara dua silabel atau suku kata. Deret konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia antara lain sebagai berikut. Bunyi BD seperti pada kata sabda, bunyi BH pada kata syubhat, bunyi BL pada kata kiblat, bunyi HK pada kata Mekah, bunyi TL pada kata mutlak, dan sebagainya. Jadi, gugus konsonan dengan deret konsonan memiliki perbedaan pada letaknya. Gugus konsonan terletak pada satu suku kata, sedangkan deret konsonan terletak di antara dua suku kata. Persamaannya ialah keduanya merupakan runtutan konsonan dalam satu kata. Selanjutnya, asimilasi dan disimilasi. Asimilasi. Asimilasi adalah peristiwa berubahnya bunyi dengan bunyi yang lain akibat dari bunyi yang berada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau memiliki ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya, menurut Abdul Thair. Sedangkan menurut Harimurti Kridalaksana, asimilasi merupakan proses perubahan bunyi yang mengakibatkan mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Pada ilmu bahasa, asimilasi memiliki arti proses dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Klasifikasi asimilasi. Asimilasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, berdasarkan tempat dari fonem diasimilasikan. Asimilasi progresif merupakan perubahan bunyi dengan bunyi yang berada pada posisi lebih awal dari bunyi yang menyebabkan terjadinya asimilasi. Asimilasi regresif. Perubahan merupakan bunyi yang berubah berada pada posisi lebih awal dari bunyi yang menyebabkan perubahan bunyi asimilasi. Yang kedua, berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri. Asimilasi total terjadi jika dua fonem yang disamakan menjadi identik, seperti in dan moral menjadi immoral. Immoral. Simil at plus similation menjadi asimilasi atau asimilasi. Men plus periksa menjadi memeriksa. Selanjutnya ada asimilasi parsial, bila kedua fonem yang disamakan hanya sebagian saja, seperti in dan port menjadi import. Seperti in dan possible menjadi impossible. Selanjutnya disimilasi.
Disimilasi adalah perubahan bunyi yang terjadi jika dua bunyi yang sama atau mirip berubah menjadi tidak sama atau berbeda. Yang kedua, pengertian disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua fonem yang sama atau mirip, baik berdekatan atau tidak, menjadi bunyi yang berbeda. Disimilasi merupakan perubahan bunyi yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan bunyi lainnya. Dengan kata lain, disimilasi bertujuan guna kelancaran pengucapan. Selanjutnya, contoh dari disimilasi yang pertama, dalam kata bahasa Indonesia, belajar merupakan gabungan dari prefiks ber dan bentuk dasar ajar, di mana terdapat dua fonem yang sama, yaitu bunyi R dan bunyi R. Pada awal disimilasikan menjadi bunyi, sehingga terbentuk kata belajar. Karena perubahan tersebut, maka disebut sebagai disimilasi sinkronik. Yang kedua, terdapat pula disimilasi diakronis. Contohnya dalam bahasa Indonesia, kata sarjana yang berasal dari bahasa Sanskerta sajjana. Perubahan ini terjadi karena terdapat dua fonem J, sehingga bunyi J di awal diubah menjadi R. J merupakan alofon dari fonem J dan R, alofon fonem R, sehingga disebut juga disimilasi fonemis. Dapat disimpulkan, jadi asimilasi merupakan proses perubahan bunyi yang menyebabkan mirip atau sama dengan bunyi yang berada di dekatnya. Asimilasi pada ilmu fonologi memiliki beberapa jenis, seperti asimilasi progresif, asimilasi regresif, asimilasi total, asimilasi parsial, dan asimilasi fonemis. Kemudian, disimilasi merupakan perubahan sebuah fonem yang berdekatan satu sama lain menjadi fonem yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas fonem suprasegmental dan tulisan fonetis. Fonem suprasegmental adalah fonem yang keberadaannya harus berada bersama-sama dengan fonem segmental. Suprasegmental adalah unsur yang menemani dan memengaruhi bunyi bahasa, dan bukan bunyi sejati. Unsur suprasegmental disebut juga prosodi. Menurut Marsono, bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi segmental. Dan menurut KBBI, arti kata fonem suprasegmental adalah satuan bunyi yang berupa tekanan, nada, atau jeda yang fonemis. Fonem suprasegmental memiliki ciri-ciri suprasegmental yang dapat membedakan arti, yaitu tekanan, durasi, titik nada, aksen distintif, atau bersifat fonemis, dan jeda. Ciri ini tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris, Rusia, Belanda, Sanskerta, Cina, dan sebagainya. Bukan berarti ciri suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia, hanya yang membedakan arti saja. Kemudian ciri-ciri fonem suprasegmental. Yang pertama, tekanan. Suatu bunyi dikatakan mendapatkan tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih besar ketika bunyi itu diucapkan. Sebaliknya, suatu bunyi dikatakan tidak mendapatkan tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih kecil ketika bunyi itu diucapkan. Tekanan yang bersifat fonemis yaitu tekanan keras pada suatu bagian atau segmen dari kata dipindah ke bagian lain dari bagian tersebut dan membedakan arti. Contohnya dalam bahasa Inggris, refuse berarti sampah dan refuse berarti menolak. Dalam kata Belanda, doorlopen berarti berjalan terus, doorlopen berarti menjalani atau menempatkan. Dalam Batak Toba, bontar berarti putih dan bontar berarti darah. Yang kedua, durasi. Durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen yang dapat membedakan arti bila bersifat fonemis atau durasi distintif. Bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Tanda titik 1 menandakan 1 mora, tanda titik 2 menandakan 2 mora, tanda titik 3 menandakan 3 mora. Sementara itu, bunyi-bunyi untuk kontoid diberi tanda rangkap dengan istilah geminat. Contohnya seperti yang tertera pada gambar. Yang ketiga, titik nada. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai dengan tinggi rendahnya arus ujaran. Tinggi rendah ini terjadi disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi itu diucapkan. Contohnya dalam bahasa Vietnam, ma,
bisa berarti hantu, memeriksa, tetapi, ataupun makam. Aksen terbentuk dari faktor tekanan atau nada, sehingga terdapat dua aksen yaitu aksen tekanan dan aksen nada. Aksen telah dikenal oleh ahli bahasa sebagai pembeda makna. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris, kata import berarti barang impor. Kemudian, import berarti mengimpor. Dalam bahasa Toba, tutu artinya batu gilasan, sementara tu berarti benar. Dalam Tagalog, kata kaibigan artinya kedinginan, dan kaibigan artinya teman. Jeda disamakan dengan persendian. Di sini, hentian bunyi dalam suatu arus ujaran menjadi titik berat. Sendi yang bersifat dalam membatasi silabel dalam sebuah kata, sedangkan sendi yang bersifat luar dapat memberikan batasan berupa 1. Antar kata dalam frasa dilambangkan dengan garis miring tunggal. 2. Antar frasa dalam klausa dilambangkan dengan garis miring ganda. Yang ketiga, antar kalimat dalam wacana atau paragraf dilambangkan dengan tanda pagar. Contohnya, mobil ayah baru. Yang kedua, mobil ayah baru. Contoh pertama menunjukkan bahwa ayah memiliki mobil yang baru, sedangkan kalimat kedua menunjukkan bahwa ayah yang baru mempunyai mobil. Tulisan fonetik adalah tulisan yang digunakan untuk mencatat atau mentranskripsi bunyi-bunyi bahasa secara detail dalam rangka penyelidikan bahasa, terutama penyelidikan bunyi-bunyi bahasa oleh fonetik dan fonemik. Tulisan fonetis harus mencatat secara detail dan lengkap semua bunyi dan modifikasi bunyi yang terjadi pada tuturan yang diucapkan, baik bunyi segmental, suprasegmental, pembeda arti, maupun tidak membedakan arti. Perbedaan tulisan fonetis dengan tulisan biasa adalah secara teknik penulisan dan set huruf oleh ahli bahasa dikenal dengan grafem atau karakter yang digunakan. Antara tulisan fonetis dengan tulisan biasa tentu terlihat perbedaannya. Dalam tabel terdapat contoh ejaan fonetis dan ejaan fonemis yang sangat terlihat jelas. Kemudian, contoh tulisan fonetis, saya ingin menjadi guru yang handal. Artinya, saya ingin menjadi guru yang handal. Kedua, kami menghadiri acara pesta ulang tahun, yang artinya, kami menghadiri acara pesta ulang tahun. Dapat disimpulkan, fonem suprasegmental adalah fonem yang keberadaannya selalu menyertai fonem segmental. Suprasegmental adalah unsur yang menemani dan mempengaruhi bunyi bahasa, bukan bunyi sejati. Fonem suprasegmental memiliki ciri-ciri suprasegmental yang dapat membedakan arti, diantaranya tekanan, durasi, titik nada, aksen, distintif atau bersifat fonemis, dan jeda. Ini tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris, Rusia, Belanda, Sanskerta, Cina, dan sebagainya. Kemudian tulisan fonetis yang merupakan tulisan yang digunakan untuk mencatat bunyi-bunyi bahasa secara detail dalam rangka penyelidikan bunyi bahasa, terutama penyelidikan bunyi-bunyi bahasa oleh fonetik dan fonemik.